Assalamualaikum Mbak, hari ini kita akan coba untuk trading lagi ya di XAU. Sebenarnya untuk market XAU ini nggak recommended ya untuk entry untuk saat ini. Kenapa? Karena marketnya itu sedang copi-copi Mbak ya, naik turun buat shadow kayak gini. Biasanya kalau market copi-copi kayak gini itu kita susah untuk mencari area-area penting di market. Cuman ini nanti kita akan coba ya, kita akan coba apakah di M5 itu ada zona-zona pentingnya. Kalau ada ya kita masuk, kalau nggak ada ya kita ganti di pair lain Mbak. Dia satu ini nggak jelas banget pergerakannya. Kita coba di M5. Ini kalau kita melihat momentumnya sedang turun Mbak ya. Cuman kan secara keseluruhan ini market masih dalam keadaan ranging. Jadi kita akan coba cek apakah ada set di M5. Oke, di M5 di sini kita tandai untuk area-area pentingnya Mbak. Di sini ada area penting tapi sudah nggak fresh, sudah keambil Mbak ya. Sudah keambil untuk area ini, sudah keambil, jadi kita turunin ke sini untuk areanya. Nah, ini zonanya yang masih fresh. Lalu di sini ada area penting juga, tapi sudah keambil alias sudah nggak fresh. Jadi kita turunin ke sini untuk area pentingnya yang masih fresh. Di sini ada liquidity, ini udah keambil ya. Ini ada area liquidity, udah keambil, ke sweep malahan ya. Ke sweep ini sudah jam 19.54, bentar lagi pergantian candle. Di sini Mbak akan entry buy posisi ya. Kenapa entry buy posisi? Karena dia sudah mengambil liquidity yang di sebelah sini Mbak. Ya, sudah mengambil liquidity sebelah sini. Biasanya kalau dia hanya membuat shadow seperti ini, itu market akan balik arah. Apalagi jika kita melihat kondisi dia satu, dia marketnya itu cuman ranging saja. Jadi kalau market ranging kayak gini, kita turunin di M5, kita mainnya di liquidity saja. Karena kalau kita mau main di area penting, area pentingnya sudah cukup jauh ya. Jadi kita langsung buy posisi di sini di S. Ini biasanya langsung mantul balik biasanya. SL-nya kita di 25, TP di 25, Mbak. Nanti kalau kita sudah minus 25, kita akan close posisi. Begitupun sebaliknya. Jika sudah target 25, ya kita akan TP. Ini kalau udah ambil liquidity kayak gini, kalau karakteristik biasanya mantul ke atas Mbak. Jadi ada set lah untuk kita ambil posisi. Apalagi di sini juga ada area penting ya. Jadi harusnya sih, apalagi ini kan close-nya shadow ya. Ini shadow ya close-nya. Bukan close body. Kalau close body ya bahaya. Simba nggak berani buy. Cuman karena ini close-nya close shadow saja, alias dia hanya mengambil liquidity plus dia kayak SL Hunter gitu ya, bahasa kerennya. Nah, itu ngambil otomatis dia naik mengejar area yang masih fresh di sebelah sini. Dapat ya, ini 24. Oke, jangan kan dapat tenan bah, jangan lumayan tuh sekop peceli. Oke, kita close udah sampai target. Nah, jadi cuman seperti ini saja Mbah ya. Meskipun dia satu ini tadi marketnya itu ranging ya, ranging zone. Tapi kalau kita targetnya itu scalpingan, ya ada aja momentumnya Mbah ya. Meskipun banyak kan nggak ada momentum. Karena biasanya kalau dia satu itu ranging ya, ranging kayak gini, ya. Itu di M5 itu marketnya kayak gini Mbah bentuknya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau market kayak gini sih Mbah wis nyerah. Asli, kalau marketnya kayak gini nyerah, suruh masuk males, percuma masuk juga ya. Satu, buang-buang waktu, yang kedua pasti banyak ruginya. Sedangkan kita masuk itu kan pengennya profit ya. Kalau market kayak gini dipaksa masuk ya bunuh diri namanya Mbak. Makanya tadi kok kebetulan di sini marketnya kebentuk trending ya, ada trennya gitu di M5. Meskipun dia satu tadi itu ranging, tapi di M5 itu ada polanya ya, ada polanya, dan kebentuk area-area penting ya, area penting ya. Di sini ada area penting tadi ya, sudah nggak fresh, jadi pindah ke bawah. Ini yang masih fresh. Lalu market turun nih, turun membuat area penting lagi nih, tapi sudah nggak fresh karena sudah keambil sama candlestick yang ini. Lalu dia turun lagi jebret ya, ngejar area liquidity, dan ternyata di sini ada area penting yang masih fresh. Nah, saat dia turun dan ternyata dia nggak bisa close body di bawah liquidity,
cuman close shadow, nah itu mengindikasi bahwa di sini area ordernya cukup padat, Mbak. Makanya si Mbak tadi langsung berani entry buy, karena biasanya kalau di market gold itu saat dia nggak mampu close body dan hanya membuat shadow, candle selanjutnya itu dia akan naik, minimal mengejar area penting terdekat, dan ini mengejar area ini, Wah, karena ini area penting yang terdekat. Jadi hanya seperti ini saja untuk metode scalping simbah ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat ya, bisa digunakan metode ini gratis tis tanpa bayar-bayaran ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini jika dirasa cocok dengan gaya trading sampean. Tapi jika nggak cocok ya nggak apa-apa, gunakan cara yang menurut sampean itu cocok ya. Karena sekali lagi nggak semua metode itu cocok diterapkan pada semua trader. Kadang ada yang cocoknya itu main swing, main day trading, ada yang cocoknya juga di scalping. Jadi setiap orang itu beda-beda, tergantung mana yang cocok di sampean. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Simbah Info.